akan coaching. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu selama melakukan coaching. Adapun nanti selama Ibu melakukan coaching, pastinya saya akan melakukan beberapa penilaian Ibu. Jadi sebelum kita mulainya Ibu ya, saya sampaikan dulu beberapa hal penilaian yang akan saya nilai nanti selama Ibu melakukan proses coaching. Ya, izin ya Bu ya. Adapun nanti penilaiannya itu saya mengharapkan Ibu sebagai coach nanti tentunya Ibu memiliki prinsipnya itu yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga tentunya saya berharap Ibu nanti juga memiliki kompetensi inti Ibu sebagai seorang coach, yaitunya presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya semua itu harus berjalan dengan teknik rasa ya Bu ya. Jadi saya juga berharap nanti selama coaching yang Ibu lakukan nanti Ibu bisa melaksanakannya sesuai dengan alur PIRTA, yaitunya tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Ya Ibu ya, kira-kira dari yang rubrik yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah. Jadi tadi Ibu sudah paham dengan rubrik penilaian saya. Jadi sebelum memulai coachingnya Ibu, saya mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, pertanyaan pertama itu kira-kira Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan selama coaching nanti? Oh, yang ingin saya kembangkan selama coaching nanti yang pertama yaitu kesadaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi nanti kompetensi ada 3 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan nanti, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, ini kompetensi yang Ibu kembangkan nanti Ibu dari 3. Kira-kira apa yang lebih spesifiknya Ibu yang akan Ibu kembangkan? Oh, yang akan secara spesifik yang akan saya kembangkan nantinya yang pertama yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi Ibu akan fokus ke kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Baik, jadi dari yang 2 kompetensi tadi Ibu tentunya Ibu punya indikator ya Bu ya. Jadi apa kira-kira ya Bu indikator yang akan Ibu fokuskan nanti selama coaching? Oh, selama proses coaching nanti saya akan mengajukan pertanyaan secara runtuh sesuai dengan alur PIRTA. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide agar coach saya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian saya juga tentunya akan melakukan kesadaran penuh atau present. Oh, jadi begitu ya Ibu ya. Saya sudah mendengarkan indikator Ibu. Jadi saya harapkan nanti Ibu dapat melaksanakan coaching sesuai dengan indikator yang akan Ibu capai nanti. Nah, setelah ini saya akan melakukan pengamatan selama coaching yang dilakukan. Dan silakan Ibu melakukan percakapan dengan coaching. Saya harap berjalan dengan lancar Ibu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Lesta. Waalaikumsalam Bu Selvi. Bagaimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat sekali Bu Selvi. Tadi Bu Lesta menghubungi saya katanya ada yang mau disampaikan. Apa itu? Oh iya Bu, benar sekali Bu. Ini sedikit masalah yang menggancang pikiran saya begitu loh Bu. Oh, memangnya ada apa itu? Begini Bu, kalau kita di SD kan itu akan mengadakan kegiatan pagi gitu ya. Tapi yang saya sayangkan Ibu, ini kan kegiatan rutin begitu ya Bu ya. Ketika berbunyi itu, anak-anak murid saya itu tidak langsung berbaris Bu. Paling dia santai berjalan atau dia menghabiskan makanan, dia menunggu dulu dipanggil-panggil oleh guru yang sedang piket begitu loh Bu. Baik Bu, sebelumnya dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Lesta harapkan? Saya harapkan Bu nanti anak saya menemukan solusi Bu. Bagaimana caranya kalau anak-anak saya ini kalau berbunyi dia udah inisiatif sendiri begitu loh Bu untuk langsung berbaris begitu. Jadi di sini kurangnya begitu ya Bu, kedisiplinan dari anak-anak Bu Lesta terhadap peraturan gitu ya Bu. Iya. Nah, kalau jika kita rating gitu Bu, dari level 1 sampai 10, di posisi berapa kira-kira yang Bu Lesta ini? Itulah Bu yang jadi masalah bagi saya. Mungkin anak saya masih berada di level 5 begitu Bu. Di level 5. Nah, Ibu Lesta sendiri mengharapkan posisi yang Ibu Lesta berada di posisi berapa? Di level berapa? Oh, karena ini agak susah, ini udah menaun begitu, udah mendarah daging nampaknya ya Bu. Saya tidak ingin muluk-muluk, mungkin saya inginnya di level 8 juga itu sudah saya sangat bahagia sekali Bu.
level 8 gitu ya Bu. Nah, untuk mencapai gitu Bu, level 8 itu apa yang kira-kira bisa Ibu Desra lakukan? Itulah Bu, tadi saya sempat kepikiran gitu ya Bu, bagaimana kalau setiap setelah berbaris itu anak-anak diminta membuat refleksi Bu. Kan ini dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya Bu ya. Kalau kelas 6 4, 5, 6 yang kelas tinggi mungkin bisa untuk menuliskan, dan kelas rendah mungkin dia bisa diminta keterangan secara langsung oleh wali kelasnya Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Jadi di sini Bu Desra ini membuat reflektif Iya, dari benar sekali. anak-anak tersebut. Nah, dari kegiatan ini adakah dukungan lain yang Bu Desra lakukan? Oh iya ya Bu, saya baru kepikiran nih. Ini kan bukan kelas saya saja ya Bu ya. Nanti di kelas 1 sampai kelas 6. Berarti saya memerlukan kerjasama nih Bu dari wali kelas 1 sampai kelas 6. Tidak mungkin saya masuk setiap lokal ya Bu. Mungkin saya memerlukan dukungan dari teman sejawat. Selanjutnya mungkin saya juga perlu izin dari kepala sekolah Ibu untuk melakukan ini. Oh, begitu ya Bu, jadi perlunya kolaborasi gitu Iya, ya. betul sekali, Bu. Tentunya juga dukungan dari kepala sekolah begitu ya Bu. Nah, kemudian lagi rencana Bu Desra ini sudah sangat bagus sekali. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan itu? Kalau saya sih ini secepatnya Bu, karena ini setiap pagi, setiap berbaris itu guru piket susah sekali mengumpulkan. Mungkin besok saya sudah mensosialisasikan kepada wali kelas setelah berbaris untuk melakukan refleksi itu Bu. Bagus sekali rencana Bu Desra. Saya jadi tidak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya begitu ya Bu Desra. Oke. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Desra. Luar biasa sekali pertemuan kita hari ini Bu Selvi. Tadi saya tidak kepikiran loh kalau saya memang memerlukan kalau kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat saya. Kalau tidak saya mungkin tidak akan kepikiran. Mungkin saya akan masuk setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih sekali Bu Selvi untuk masukannya pagi hari ini. Bagaimana perasaan Bu Desra setelah ketemu lagi? Alhamdulillah, sungguh luar biasa sekali Ibu. Dan setelah berbincang dengan Ibu, rasanya lega saya Ibu. Terus sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya izin dulu ya Bu Desra ya. Ya, baik Ibu, tadi saya sudah menyemangati Ibu melakukan coaching dan coach Ibu, dan saya juga sudah mencatat beberapa hal ya Ibu ya, tentang hal-hal penting yang perlu saya sampaikan nanti selama Ibu melakukan proses coachingnya. Nah, sebelum itu Ibu izinkan saya bertanya kepada Ibu, ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Yang pertama itu Ibu, kira-kira apa ya yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi, dan indikator apa saja yang sudah Ibu lakukan tercapai? Baiklah Bu, selama coaching tadi saya sudah menerapkan kehadiran penuh atau present. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan lagi indikatornya yang sudah saya capai, seperti saya sudah mengajukan pertanyaan dengan betul sesuai dengan alur cerita ya Bu. Kemudian saya juga menggali ide-ide agar coaching saya ini dapat mengembangkan potensinya. Kemudian lagi saya itu sudah melakukan kehadiran penuh tadi ya Bu. Baik Ibu, jadi dari yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melaksanakan desain kehadiran penuh ya Bu ya. Saya Ibu juga sudah mendampingi coaching Ibu dari awal sampai akhir. Ibu juga sudah mendengarkan dengan seksama apa-apa saja permasalahan yang beliau sampaikan tadi, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya, sehingga setelah Ibu tadi beliau sudah mendapatkan solusinya sendiri. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi untuk ini Bu, mengenai kompetensi tadi yang kita bicarakan, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Di sini Bu yang ingin lebih saya kembangkan lagi mungkin kehadiran penuh atau present. Salah satunya dengan cara melaksanakan teknik stop. Karena di sini nampak salah coaching tadi, coaching saya emosinya tidak bisa dikendalikan atau tidak dikendalikan gitu. Jadi dengan adanya teknik stop ini diharapkan nanti proses coaching bisa berjalan dengan nyaman dan santai. Ya, jadi begitu ya Bu ya, dengan diharapkan dengan melaksanakan menerapkan teknik stop, proses coaching bisa lebih nyaman ya Bu ya, bagi coach maupun bagi coaching. Baik Ibu, mungkin demikian ya Bu ya, proses coaching yang kita lakukan hari ini, proses coaching yang saya lihat tadi, dan seperti yang saya lakukan, semoga bermanfaat untuk Ibu ya, dan saya harapkan untuk kedepannya dalam melakukan coaching Ibu bisa lebih mengembangkan kompetensi
coaching yang bisa Ibu kembangkan lagi kepada rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih juga Bu atas informasinya. Iya, Assalamualaikum.